Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falah Melida. Nah, di video kali ini saya masih membahas tentang pemberkasan CPNS. Dan dokumen yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai daftar riwayat hidup. Nah, seperti apa sih bentuk format dari daftar riwayat hidup untuk pemberkasan CPNS di 2019 ini. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran, silakan teman-teman simak video ini. Namun sebelum saya membahas lebih jauh lagi, buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel saya ini, terutama untuk kalian sedang mencari-cari informasi seputar CPNS. Jangan lupa untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Baiklah teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, bahwa berkas persyaratan dokumen pemberkasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai daftar riwayat hidup, yang nanti bisa jadi akan menjadi salah satu berkas yang harus teman-teman siapkan pada saat pemberkasan CPNS selain dokumen-dokumen seperti KTP, ijazah, SKCK, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini memang berdasarkan pengalaman saya di 2017 kemarin bahwa salah satu dokumen yang harus saya siapkan adalah daftar riwayat hidup. Nah, seperti apa sih bentuk atau format dalam daftar riwayat hidup ini? Apakah sama dengan daftar riwayat hidup ketika kita misalnya melamar pekerjaan di swasta ataupun pihak-pihak lain? Nah, di sini akan saya tunjukkan ke kalian semuanya mengenai format dari daftar riwayat hidup yang pernah saya pakai di 2017 dan juga bagaimana cara mengisinya ya. Jadi tidak hanya saya tunjukkan tapi juga bagaimana cara mengisinya, jadi biar teman-teman tidak bingung dan setidaknya punya gambaran bagaimana nantinya harus membuat daftar riwayat hidup yang bisa dipakai pada saat tahapan pemberkasan nanti. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan mari kita sama-sama saksikan bagaimana format dari daftar riwayat hidup pemberkasan CPNS dan juga bagaimana cara mengisinya. Yuk, langsung aja kita simak. Baiklah teman-teman, nah ini adalah contoh atau format daftar riwayat hidup yang saya ambil pada formatnya saya ambil pada saat saya berkasan di Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2017 kemarin. Nah, kurang lebih formatnya seperti ini. Ini jangan teman-teman taati kalau misalnya nanti teman-teman mau ngisi ya. Lalu di bagian sini ini kita masukkan pas foto kita dengan ukuran 3x4 berlatar belakang merah. Jadi teman-teman harus siapkan pas foto berlatar belakang merah dengan ukuran 3x4. Lalu kita akan coba mulai mengisi data-data yang dibutuhkan untuk DRH pada pemberkasan CPNS. Nah, seperti di sini kita mulai masuk dengan nama lengkap. Saya ketik saja nama lengkap saya tanpa menggunakan gelar ya. Lalu NIP ini kita kosongkan saja karena memang kita belum dapat NIP ya. Jadi kita kosongkan. Ini juga masih kita kosongkan karena kita belum dapat juga. Nah, untuk tempat tanggal lahir silakan teman-teman masukkan sesuai dengan datanya teman-teman. Misalnya saya di sini ya. Oke, lanjut. Ini bisa teman-teman hilangkan salah satunya. Gak ada masalah, tinggal teman-teman hilangkan. Lalu juga di sini. Ini sebenarnya sangat gampang sekali buat teman-teman untuk mengisinya. Lalu ini juga karena pada saat pemberkasan sebelum menikah, saya sebelum kawin. Buat teman-teman sudah menikah silahkan kasih kawin ataupun sudah pernah menikah seperti tadi. Alamat rumah, rumah sekarang ya, boleh berbeda dengan KTP kalau misalnya rumahnya memang sudah berbeda dengan KTP-nya. Seperti jalannya. Oke. Kelurahan atau desanya teman-teman. Untuk pengisian ini memang nggak sulit-sulit amat ya, karena memang datanya sesuai dengan data identitas kita. Buat teman-teman di rumah juga boleh nyoba nanti link untuk ini saya tulis di bawah di kolom deskripsi ya. Tinggi badan. Oke. Berat saat pendaftaran
Kalau sekarang sudah 10 kali lipat dari naik 10 kilo. Rambut kita isi aja lurus. Bentuk muka satu saja oval. Ini gak ada pengaruh sih sebenarnya ya. Mau teman-teman bilang putih, hitam, atau kayaknya lebih tepat sawo matang lah ya kalau kata orang ya. Agak hitam-hitam gimana gitu. Tidak ada ciri-ciri khas, kita strip saja. Sisa tubuh juga tidak ada, kita strip saja. Hobi, itu saja saya olahraga. Untuk nama pendidikan SD, silakan teman-teman isi sendiri ya, sesuai dengan nama SD-nya. Jurusan karena SD ini belum ada, kita kosongkan. STTB atau tanda lulus ijazah atau tahunnya. Ini kita isi tahun kelulusan ya kalau salah. Iya. 19 maksudnya 2006, 2005. Tempatnya ini adalah boleh teman-teman isi kecamatan atau desa, nggak ada masalah. Nama kepala sekolah pada saat teman-teman lulus atau yang menandatangani ijazahnya teman-teman. Oke. Nama pendidikan untuk SMP silakan teman-teman isi juga. Masih juga teman-teman misalnya Tanjung Pandan ya, karena saya di Tanjung Pandan. Ajunya SMP juga seperti itu. Saya singkat aja. Jurusan juga belum ada pembagian jurusan. Lulusan 2008. Tempatnya juga sama dengan yang di atas ini. Oke. SMA juga pun begitu. Sesuai akal sudah sama, sudah ada penjurusan, silakan teman-teman isi juga. D1 tidak, D2 tidak, D3 tidak, D4 tidak, S1. Universitas Negeri Semarang, bagisnya jangan disingkat ya nanti ya. Oke, sini saya lulusnya 2015. Pengisian ini memang tidak ada banyak masalah ya. Dekan siapa ya waktu itu, lupa juga saya nama dekan saya pada saat lulus itu, anggap aja ya. Saya memang agak lupa nih, udah lama. Oke, kalau ada S2 silakan teman isi juga boleh, nggak ada masalah. S3 spesialisnya apa, profesi misalnya, karena saya sini misalnya profesi akuntan juga sama akuntan, tahun lulusan 2016, masih di Semarang karena saya melanjutkannya di Undip ya. Sorry, ini universitas di Ponorogo harusnya. Saya lupa lagi, yang lanjut aja, anggap aja sini ada nama orangnya, mungkin Bambang. Nah, nama kursus atau latihan di dalam maupun luar negeri, saya pernah ikut satu kursus waktu itu, yaitu brevet pajak selama 6 bulan.
nomor ijazahnya, lalu tempat juga di Semarang. Keterangan teman-teman kosongkan juga tidak ada masalah. Next, riwayat pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan gini, untuk yang pertama riwayat kepangkatan, golongan, atau orang penggajian. Yang ini kita skip aja, kita kosongkan ya, biarkan ada, jangan dihapus, kosongkan karena kita belum kalau teman-teman pekerjaan sebelumnya ada pangkatnya silakan, tapi kalau belum kosongkan saja. Saya mengambil yang bagian bawahnya, bagian kedua. Di sini tinggal teman-teman tulis jabatan atau pekerjaan, misalnya sini ya, sesuai dengan pekerjaan teman yang lama. Kalau misalnya dulunya guru, itu saya guru honorer, saya guru sebagai guru atau sebagai apa, mulainya dari 2016. Ini karena nggak ada golongan ya, kurang banyak kosong. Gaji pokoknya waktu itu masih 2 juta. Ini bisa teman-teman isi nama HRD nya, ini sesuai dengan SK nya teman-teman. Ini juga tanggal dari SK nya atau surat kontrak kerjanya teman-teman. Saya lupa nih untuk 3 poin ini. Kalau teman-teman ada silakan teman-teman isikan. Begitu juga kalau misalnya punya banyak pekerjaan sebelum sini, silakan aja masukin semuanya. Kalau saya cuman punya 2 pengalaman kerja sebelum jadi sebelum jadi PNS. Ini juga di 2016, jadi dalam 1 tahun itu saya 2 kali pindah kerja ya, 1 kali pindah kerja. Yang pertama tuh hanya bertahan selama 6 bulan, lalu saya pindah dari tenaga ahli di DPRD. Golongan ruangan dulu kita kosong aja. Gaji pokok waktu itu hanya 3 juta. Sama pejabat yang menandatangani SK, nomor SK teman-teman, tanggal berlakunya SK teman-teman isi sesuai dengan SK teman-teman. Next, ke bagian selanjutnya, tanda jasa atau penghargaan. Kalau misalnya sudah pernah dapat penghargaan, penghargaan olahraga atau penghargaan apapun, silakan teman-teman isi. Tapi karena saya nggak pernah dapat penghargaan, saya skip aja. Pengalaman ke luar negeri, saya belum pernah ke luar negeri sebelum jadi PNS ya, jadi saya kosongkan juga, saya skip. Keterangan keluarga, silakan teman-teman isi. Kalau misalnya sudah punya istri ataupun suami, silakan teman-teman isi. Namun pada saat pemberkasan kemarin memang saya belum menikah, jadi memang saya kosongkan aja sini. Berikut juga data anak ya, kalau sudah punya, lalu juga bapak dan ibu kandung, lalu ini bapak dan ibu mertua bagi yang sudah menikah. Lalu saudara kandung buat yang anak tunggal bisa dikosongkan saja. Keterangan organisasi teman-teman bisa isi, misalnya ikut OSIS atau apapun, MPK seperti saya dulu ya, keduluan organisasi misalnya sebagai anggota, sekretaris atau apapun itu. Ini 2010, 2011, 2009, 2010, 2011. Tepatnya di SMA. Silakan teman-teman tuliskan ya, sesuai, gak perlu teman-teman bohong-bohong ya, isi aja sejujurnya. Nah, pimpinan organisasi ya kebetulan saya sendiri. Sama cuma 1. Kalau misalnya teman-teman ikut pramuka, saya berikutnya silakan aja tulis di sini. Semasa perguruan tinggi, nah semasa perguruan tinggi misalnya saya sini ikut himpunan mahasiswa, 1 cuma sebagai anggota di 2012 ya, UNES. Ini kita kosongkan karena memang kita belum jadi seorang pegawai negeri sipil ya, kita kosongkan saja. Nah, ini keterangan-keterangan lain teman-teman bisa SKCK nya, siapa yang menandatangani SKCK, nomor SKCK nya, tertanggal SKCK nya, juga
surat keterangan berbadan sehatnya ya, silakan teman-teman isi juga nama pejabat yang menandatangani, juga nomor suratnya, kemudian juga tanggal surat itu keluar, begitu juga dengan surat bebas narkoba dan juga surat kartu pencari kerja. Nah, sisanya teman-teman tinggal tulis di sini namanya teman-teman ya, untuk ditandatangani. Materai 6000, jangan lupa teman-teman tempatkan. Nah, untuk bagian ini silakan teman-teman isi sesuai tempat teman-teman. Lalu ini tanggal saat teman-teman melakukan tantangan. Oke, 15 Oktober misalnya kita buat tanggal ini ya. Oke, sesuai dengan tanggal nanti teman-teman bikin surat ini. Nah, oke, kurang lebih seperti itu untuk pengisian daftar riwayat hidup bagi pemberkasan CPNS sebagai salah satu contohnya. Atau teman-teman yang pengen download, itu teman-teman bisa download di kolom deskripsi. Akan saya coba tuliskan linknya, link drive aja biar gampang teman-teman akses. Kalau misalnya nanti teman-teman diminta isi ya kurang lebih formatnya seperti ini. Kalau misalnya sudah disediakan instansi ya ikut yang format instansi, tapi kalau belum misalnya teman-teman bisa mencontoh format yang punya saya ini. Oke. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang daftar riwayat hidup untuk pemberkasan CPNS yang pernah saya lakukan di 2017 kemarin. Terima kasih. Nah, teman-teman, itu tadi mengenai format daftar riwayat hidup untuk pemberkasan CPNS berdasarkan pengalaman saya di 2017 dan juga bagaimana cara mengisinya. Sebenarnya sangat-sangat mudah sekali ya, karena teman-teman sudah tinggal mengisi data-data yang memang sudah pasti teman-teman tahu lah, seperti nama, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Itu sudah di luar kepala semuanya, jadi memang tidak akan ada kendala. Paling yang harus teman-teman ketahui adalah bagaimana formatnya. Nah, formatnya seperti itulah. Namun jika memang nantinya instansinya teman-teman menyediakan format yang berbeda lagi ya, teman-teman ikuti sesuai dengan permintaan instansinya teman-teman. Tapi kalau misalnya tidak ada formatnya, teman-teman bisa menggunakan format yang saya ini, dan linknya atau filenya saya siapkan linknya di kolom deskripsi saja. Jadi teman-teman bisa akses di situ, bisa download sendiri. Tapi jangan lupa kalau sudah download ya tolong subscribe, tolong dikasih like dan juga di share ke orang-orang lain yang membutuhkan. Siapa tahu gak hanya kalian yang butuh, tapi juga orang-orang sekitar kalian juga membutuhkan informasi ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya Fala Bilawida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.